Pahamin dulu, pahamin dulu. Iya, gimana, Bang? Kan nanti kalau pemerintah, ini kan begini, GBK itu kan dipegang Seknek. Nanti kan pindah katanya ke IKN. Nah, Seknek kan berarti pindah juga. Pengelolaan GBK gimana? Mungkin saja loh, bukan Pak. Mungkin saja yang kelola adalah Pemprov DKI. Mungkin gitu. Ya. Oke. Artinya begini, kalau saya nggak ngedukung, nggak diresmiin naturalisasi. Cuman memang proses naturalisasi itu harus ada mekanismenya, nggak harus langsung diterima. Dan naturalisasi itu diperlukan karena memang kita memerlukan menghadapi event yang lebih tinggi. Cuman memang waktu itu saya memberikan catatan, tolong tetap dong anak-anak kita jangan putus. Apa namanya untuk juniornya kan. Alhamdulillah sekarang 17 bagus, 20 bagus. Itu sebetulnya adalah cikal bakal dari naturalisasi yang memang diciptakan. Yang luar biasa sebetulnya anak-anak naturalisasi ini kecintaan dia terhadap Indonesia jauh lebih hebat. Gitu. Berarti selama waktu Bang Dul di Komisi 10 itu bukan menentang naturalisasi? Oh enggak, Komisi 10 kan bukan saya aja, ada 28 orang. Kita kan wawancara semua. Artinya kalau proses naturalisasi itu kan di Komisi 1. Produknya itu Komisi 1. Kita ini hanya dijadikan masukan bahwa karena komponen ini masuk di olahraga, kita ada di situ. Dan kita harus tahu betul supaya tidak menjadi salah, jangan sampai setelah dia menjadi warga negara tiba-tiba mungkin dia pindah. Kan itu repot juga bagi kita kan. Gitu, itu aja intinya sebetulnya. Oh iya dong, memang masih diperlukan, kita lihat aja. Artinya itu menjadi satu kenyataan dan sekarang ini diikuti oleh negara lain loh. Vietnam, Malaysia, udah naturalisasi semuanya kan. Nah kita mendapat satu berkah bahwa anak-anak kita jauh lebih banyak daripada mereka. Misal Singapura juga naturalisasi, Malaysia, Vietnam gitu kan. Cuman Indonesia lebih banyak, kita ada di Jerman, kita ada di Belanda gitu. Jadi menurut Bang Dul harus ada pembatasan nggak sih? Pembatasan apa? Pemain-pemain naturalisasi yang ditanggung. Gini, kalau naturalisasi kan intinya menjadi warga negara. Mungkin sekarang masalah sepak bola, tapi kita juga ngurusin basket loh. Waktu FIBA itu kejuaraan dunia, naturalisasi juga orang Amerika. Waktu itu kenapa? Memang diperlukan kan, ya kita ngadepin Filipina segala macam yang juga mereka secara fisik lebih tinggi. Jadi memang naturalisasi pertama itu kepentingan. Cuman yang kedua adalah betul-betul menjadi pilihan supaya kewarganegaraan yang sudah dikeluarkan itu tidak menjadi percuma. Inti seperti itu. Ketika Anda terpilih sebagai wakil gubernur, saya akan lebih membuat pembinaan anak-anak jauh lebih bagus daripada yang apa yang sekarang. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik tanpa kita menanam dari kecil. Itu filosofinya. Ini saya di kaos ini namanya MBFA nih. Saya dulu waktu kecil masuk di sebuah SSB namanya MBFA. Bahkan itu pelatihnya waktu itu salah satu pelatih selain Bung Jo ya sama si Imang, maka Imang juga dulu Iswadi Idris. Yang kita tahu dulu pemain Persija luar biasa, itu menjadi impian anak-anak kalau di SSB dulu bisa ngelihat Iswadi Idris bermain. Kebetulan kalau angkatan saya dulu ada Budi Tanoto, Wahyu Tanoto gitu, itu angkatan saya tuh. Gitu. bagaimana caranya Pak? Apa? Bagaimana caranya untuk mengembangkan bibit-bibit dari Jakarta ini? Bikin SSB. Saya pernah punya SSB. Namanya SSB Sidul. Itu dulu berat sampai 2 tahun, 3 tahun di Kuningan. Cuma ya jujur SSB itu kan ya maaf ya kita kan mampuan sendiri. Memang biaya besar ya, bayangkan Anda bisa tahu dong sewa lapangan berapa. Sementara kan SSB itu kan ya namanya kalaupun anak-anak berlatih juga nggak bisa menjadi bisnis oriented gitu. Itu harus menjadi bagian dari CSR. Itu aja sebetulnya. Oke ya. Tadi Bang Dul tadi menyebut akan meminta GBK dari pemerintah pusat ketika sudah Bukan pindah ke- meminta, pahamin dulu. Iya, gimana, Bang? Kan nanti kalau pemerintah, ini kan begini, GBK itu kan dipegang Seknek. Nanti kan pindah katanya ke IKN. Nah, Seknek kan berarti pindah juga. Pengelolaan GBK gimana? Mungkin saja loh, bukan Pak. Mungkin saja yang kelola adalah Pemprov DKI. Mungkin gitu. Ya. Oke. Artinya begini, kalau saya nggak ngedukung, nggak diresmiin naturalisasi. Cuman memang proses naturalisasi itu harus ada mekanismenya, nggak harus langsung diterima. Dan naturalisasi itu diperlukan karena memang kita memerlukan menghadapi event yang lebih tinggi. Cuman memang waktu itu saya memberikan catatan, tolong tetap dong anak-anak kita jangan putus.
apa namanya untuk juniornya kan. Alhamdulillah sekarang 17 bagus, 20 bagus. Itu sebetulnya adalah cikal bakal dari naturalisasi yang memang ciptakan. Yang luar biasa sebetulnya anak-anak naturalisasi ini kecintaan dia terhadap Indonesia jauh lebih hebat. Gitu. Berarti selama waktu Bang Dul di Komisi 10 itu bukan menentang naturalisasi? Oh enggak, Komisi 10 kan bukan saya aja, ada 28 orang. Kita kan wawancara semua. Artinya kalau proses naturalisasi itu kan di Komisi 1. Produknya itu Komisi 1. Kita ini hanya dijadikan masukan bahwa karena komponen ini masuk di olahraga, kita ada di situ. Dan kita harus tahu betul supaya tidak menjadi salah, jangan sampai setelah dia menjadi warga negara tiba-tiba mungkin dia pindah. Kan itu repot juga bagi kita kan. Gitu. Itu aja intinya sebetulnya. Oh iya dong. Memang masih diperlukan, kita lihat aja. Artinya itu menjadi satu kenyataan dan sekarang ini diikuti oleh negara lain loh. Vietnam, Malaysia udah naturalisasi semuanya kan. Nah, kita mendapat satu berkah bahwa anak-anak kita jauh lebih banyak daripada mereka. Misal Singapura juga naturalisasi, Malaysia, Vietnam gitu kan. Cuman Indonesia lebih banyak. Kita ada di Jerman, kita ada di Belanda gitu. Tapi menurut Bang Dul harus ada pembatasan nggak sih? Pembatasan apa? Pemain-pemain naturalisasi yang ditanggung. Gini, kalau naturalisasi kan intinya menjadi warga negara. Mungkin sekarang masalah sepak bola, tapi kita juga ngurusin basket loh. Waktu FIBA itu kejuaraan dunia, naturalisasi juga orang Amerika. Waktu itu kenapa? Memang diperlukan kan, ya kita ngadepin Filipina segala macam yang juga mereka secara fisik lebih tinggi. Jadi memang naturalisasi pertama itu kepentingan. Cuman yang kedua adalah betul-betul menjadi pilihan supaya kewarganegaraan yang sudah dikeluarkan itu tidak menjadi percuma. Inti seperti itu. Ketika Anda terpilih sebagai wakil gubernur, saya akan lebih membuat pembinaan anak-anak jauh lebih bagus daripada yang apa yang sekarang. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik tanpa kita menanam dari kecil. Itu filosofinya. Ini saya di kaos ini namanya MBFA nih. Saya dulu waktu kecil masuk di sebuah SSB namanya MBFA. Bahkan itu pelatihnya waktu itu salah satu pelatih selain Bung Jo ya sama si Imang, maka Imang juga dulu Iswadi Idris. Yang kita tahu dulu pemain Persija luar biasa, itu menjadi impian anak-anak kalau di SSB dulu bisa ngelihat Iswadi Idris bermain. Kebetulan kalau angkatan saya dulu ada Budi Tanoto, Wahyu Tanoto gitu, itu angkatan saya tuh gitu. bagaimana caranya Pak? Apa? Bagaimana caranya untuk mengembangkan bibit-bibit dari Jakarta ini? Bikin SSB. Saya pernah punya SSB. Namanya SSB Sidul. Itu dulu hampir 2 tahun, 3 tahun di Kuningan. Cuma ya jujur SSB itu kan ya maaf ya kita kan mampuan sendiri. Memang biaya besar ya, bayangkan Anda bisa tahu dong sewa lapangan berapa. Sementara kan SSB itu kan ya namanya kalaupun anak-anak berlatih juga nggak bisa menjadi bisnis oriented gitu. Itu harus menjadi bagian dari CSR. Itu aja sebetulnya. Oke ya. Tadi Bang Dul tadi menyebut akan meminta GBK dari pemerintah pusat ketika sudah Bukan pindah meminta, pahamin dulu. Iya, gimana Bang? Kan nanti kalau pemerintah, ini kan begini, GBK itu kan dipegang Seknek. Nanti kan pindah katanya ke IKN. Nah, Seknek kan berarti pindah juga. Pengelolaan GBK gimana? Mungkin saja loh, bukan Pak. Mungkin saja yang kelola adalah Pemprov DKI. Mungkin gitu. Oke?